Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau tidak salah di tahun 2026 ini juga dari sutradara Mel Gibson itu akan mulai produksi film lanjutan dari The Passion of Christ, judulnya The Resurrection. Jadi poin yang mau ditekankan oleh Mel Gibson di sequel dari The Passion of Christ itu adalah tidak ada orang yang mau mati untuk kepalsuan. Orang hanya mau mati demi kebenaran, ya kan? Kalau mati demi kepalsuan sama artinya dengan kekonyolan. Dan sering dalam peristiwa Paskah kita ditanya, apa bukti kebangkitan Kristus? Lalu orang mencari bukti secara saintifik, misalkan kain kafan, bla bla bla. Tapi bukti yang lebih mendalam daripada saintifik, karena saintifik tadi memuaskan unsur intelektual manusia. Tapi yang meliputi unsur intelektual dan hati adalah kematian orang-orang terdekat Yesus. Karena sekali lagi, gak ada orang yang mau mati demi kepalsuan. Orang hanya mau mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran, memperjuangkan hal yang benar. Nah, karena itulah para rasul yang kita dengar, mungkin juga nanti akan muncul film Petrus mati disalibkan, Petrus mati disalibkan terbalik kalau salah. Andreas itu disalibkan dengan bentuk huruf X. Paulus juga mati. Petrus dan Paulus mati di zaman kekaisaran Nero. Dan seterusnya kecuali Yohanes Rasul. Dan mereka semua mati untuk menyatakan kepada dunia bahwa Kristus yang mereka ikuti itu bukan Superman, tapi Tuhan. Kristus bukan manusia yang kebetulan punya kekuatan berjalan di atas air, tapi lebih daripada itu adalah Tuhan. Dan unsur ketuhanan Kristus terletak pada dia bangkit dari kematian, tapi juga dia mengampuni kesalahan orang. Karena pengampunan adalah kualitas yang datang dari atas, bukan hasil rekayasa manusia. Kalau pengampunan itu hasil rekayasa manusia, rugi dong kita mengampuni. Untuk apa? Gak ada untuk mengampuni. Nah, karena iman yang sama akan Kristus yang adalah Tuhan, kita berkumpul di tempat ini mendoakan Ibu Maria yang telah kembali ke pangkuan Allah. Untuk kita orang Katolik, kematian bukan menjadi kata akhir dari cara kita mengungkapkan rasa cinta kepada anggota keluarga yang telah mendahului. Ada satu film animasi yang bagus, judulnya itu Coco. Ada pernah nonton film animasi 2017, ya. Film itu sebenarnya representasi dari orang Katolik di Meksiko mendoakan orang yang sudah meninggal. Di dalam film itu ditunjukkan bahwa ketika anggota keluarga yang masih hidup melupakan anggota keluarga yang sudah meninggal, maka jiwa dari anggota keluarga yang sudah meninggal di dunia sana, mereka gak bisa naik ke istilahnya next stage, di level, di afterlife itu gak bisa. Tapi pesannya secara Katolik itu jelas bahwa kematian tidak memisahkan kita dari orang yang kita cintai. Justru cinta kita kepada mereka dibawa ke level selanjutnya melalui doa. Selama ini mungkin kita mengungkapkan semua, tapi rasa cinta yang paling mendalam adalah ketika kita menyebut nama orang yang kita cintai di dalam doa. Itu yang paling mendalam. Dan ketidakhadiran dia secara fisik di sini mau mengasihi kita untuk melihat bahwa kehidupan ini bukan hanya berhenti ketika seseorang sudah pergi secara raga, gak ada lagi. Tapi mereka akan selalu berada dalam hati dan juga di dalam doa-doa kita. Dengan doa kita menyebut nama mereka menjadi lebih hidup daripada sebelumnya. Karena kini kehadiran mereka enggak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Mereka bisa berada dimanapun kita berada. Dan cinta kita kepada mereka tidak putus karena baik mereka yang telah meninggal, anggota keluarga kita maupun kita yang masih hidup, semuanya dibaptis dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatasi kematian. Karena Kristus yang mengatasi kematian inilah, untuk kita yang mengikuti Yesus gak ada yang namanya kematian. Dalam privasi Misa Arwah yang pertama itu dikatakan bahwa hidup ini diubah bukan dilenyapkan. Nah, itu menunjukkan kenyataan ini. Mengapa para rasul berani mati? Karena mereka mengikuti Kristus yang tidak hancur oleh kematian, tapi hidup abadi karena Allah yang mengutus. Semoga melalui doa-doa kita, Bu Maria sampai pada pangkuan Allah
Dan pada gilirannya, pada waktu Allah sendiri, dia menjadi pendoa bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Semoga Tuhan memberkati kita.